Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo. Saya dari Ilmu Politik C 2019, mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi politik. Sosiologi politik terbagi dari dua kata, sosiologi dan politik. Sosiologi diberi pengertian sebagai ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Artinya, sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik adalah ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai jenis konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai sosial, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat itu. Pengertian sosiologi politik itu sendiri, sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintah, lembaga, negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Hal ini menjadi objek kajian sosiologi politik yang sangat penting, mengingat semua segmen kehidupan manusia memerlukan politik, bahkan sejak lahir sampai menjelang kematian pun. Untuk memperluas kekuasaan, pengakuan diperlukan perpolitikan. Untuk selanjutnya, ruang lingkup sosiologi politik. Sosiologi politik ini mempunyai dua ruang lingkup, studi negara dan studi tentang kekuasaan. Yang pertama, studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifikasi dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada dalam, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat yang dilakukan dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Untuk studi tentang negaranya, selain sebagai studi tentang negara dalam peran sosiologi politik ini juga mempunyai studi tentang kekuasaan. Studi tentang kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan diperlukan melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaannya. Contoh yang bisa diberikan misalnya pada saat kampanye politik. Di situ banyak membutuhkan peserta masyarakat Indonesia agar terlaksananya perpolitikan itu dan juga untuk memperoleh dukungan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi politik. Komunikasi politik ini menurut para ahli, seorang ahli politik yang berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan bagian objek dari kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkap dalam proses komunikasi bercirikan politik, yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikasi dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Menurut Muller, komunikasi politik didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apabila menekan pada hasil, sedangkan definisi komunikasi politik jika menekan pada fungsi komunikasi politik. Dan sistem politik adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Menurut Almond, komunikasi politik sebagai fungsi politik bersama-sama, fungsi aktualisasi, agregasasi, sosialisasi, dan rekrutmen yang terdapat di dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan persyaratan bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lainnya. Jenis-jenis komunikasi politik. Komunikasi politik digital. Keberadaan perkembangan komunikasi di era digital atau media sosial mempengaruhi
keefektifan komunikasi politik. Sedangkan komunikasi politik pers pun ikut menggunakan komunikasi politik sebagai ajang informasinya agar sampai ke masyarakat secara bersamaan. Fungsi komunikasi politik. Yang pertama, komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam dunia politik. Yang kedua, komunikasi politik ini nantinya akan diperlukan dalam komunikasi internasional. Yang ketiga, komunikasi politik juga memiliki mata rantai disiplin ilmu. Dan yang keempat, memberikan wewenang untuk para praktis mempelajarinya. Untuk pola-pola komunikasi politik ada 4, yaitu pola komunikasi vertikal, pola komunikasi horizontal, pola komunikasi formal, dan yang terakhir pola komunikasi informal. Sekian penjelasan dari saya tentang sosiologi politik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.